Hai semuanya, kita kembali lagi ke dalam pelajaran TOEFL. Nah, di video sebelumnya kita sudah mengerjakan TOEFL exercise dari skill ke-9 hingga ke skill 12, yaitu soal nomor 1 sampai nomor 3. Ya, jadi untuk mengingatkan, ini adalah skill yang akan dipelajari pada soal-soal nanti, jadi antara 9, 10, 11, dan 12. Silakan disimak kembali materi sebelumnya. Baik, kita ke nomor 4. Namun sebelum kita mulai mengerjakan soalnya, bagi teman-teman yang baru datang, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan dinyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Baik, mari kita baca soalnya terlebih dahulu. At the end of the 19th century, Alfred Binet developed a test for measuring intelligence, serve as the basis of modern IQ tests. Baik, mari kita analisa terlebih dahulu. Yang pertama ada at the end of the 19th century, itu adalah keterangan waktu saja, jadi bisa kita abaikan. Kemudian ada Alfred Binet, itu adalah orang ya, jadi dia adalah subjeknya. Kemudian ada develop. Develop itu mengembangkan, berarti dia adalah verbnya. A test for measuring intelligence, sebuah tes untuk mengukur kecerdasan, berarti itu adalah yang dites, berarti dia adalah objeknya. Bisa kita abaikan juga. Titik. Kita tidak tahu di situ ada apa. Kemudian serve itu adalah bisa kita lihat dulu arti selanjutnya. Serve as the basis of modern IQ test, berarti dia menjadi dasar dari IQ test yang modern. Berarti serve ini bisa kita sebutkan sebagai verbnya. Oke, karena dia bisa diartikan sebagai menjadi ya, atau berperan, semacam itulah ya. Nah, dari analisa ini kita bisa melihat ada subjek, kemudian ada verb, kemudian titik, ada verb lagi. Nah, dari sini analisa awal ya, kita bisa lihat kalau di sini sudah ada subjek dan verb, yaitu satu klausa, berarti kalau di sini juga ada verb, berarti yang kurang adalah subjek. Oke, maksud saya di sini sudah ada subjek dan verb satu klausa ya, dan di sini ada verb, berarti di sini harus ada subjek yang melengkapinya supaya dia menjadi dua klausa. Karena tidak bisa ada dua verb dalam satu kalimat ya, tidak boleh. Kecuali ada pasangannya seperti ini. Nah, kalau sudah sepasang, ini lengkap dan ini lengkap, harus ada konektor yang menengahinya. Ya, sebenarnya kita mengulang-ulang materi ini dari kemarin ya. Jadi teman-teman kalau menyimak dari skill 1 pastinya sudah memahami. Sehingga di sini kita bisa lihat yang belum ada adalah ini subjek dan konektor. Oke, jadi kita mencari konektor dan subjek. Oke, jadi kita eliminasi apabila tidak menyediakan salah satunya agar cepat selesai ya. Mari kita mulai dari pilihan yang A. A itu has itu verb ya, tidak menyediakan konektor, salah. Kemudian pilihan B, it has, it itu subjek ya. Kemudian has itu adalah verb, tidak ada konektor, langsung kita salahkan saja. And ya, and ini adalah kata konektor ya, penghubung saja, berarti salah karena tidak ada subjeknya. Kemudian pilihan D, which itu adalah konektor, has itu adalah verbnya. Tapi kita lihat karena di sini pilihan ini salah, kita lihat apakah selanjutnya bagaimana sambungannya. Which has served as the basis modern IQ test. Nah, berarti di sini ternyata
konektornya sudah ada. Nah, has served itu dia bisa menyatu ya, nyambung. Has served gitu satu paket ceritanya, jadi tidak double seperti itu. Nah, kemudian mana subjeknya? Nah, di sini subjeknya itu adalah di which. Jadi seperti materi yang kita lihat sebelumnya, berarti dia itu ada di sini ya. Non clause, aduh mohon maaf ketutupannya. Dia termasuk di ini adjective clause ya, yang berfungsi sekaligus sebagai subjek ya. Kenapa dia adjective clause? Karena dia menerangkan ini ya, test for measuring intelligence. Nah, tes itu apa? Tes itu adalah yang menjadi basis untuk IQ test yang sekarang ini. Oke, baik. Jadi jawaban yang benar adalah D karena pilihan A sampai C ini salah, dan kemungkinan besar D, dan setelah dites juga dia masuk ke persyaratan materi yang sebelumnya tadi. Sehingga di sini jawabannya sekali lagi adalah yang D. Baik, mari kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Baik, ini adalah soal yang nomor kelima. Mari kita baca terlebih dahulu. Titik. Have at least 4 hours of hazardous materials response training is mandated by federal law. Oke, mari kita analisa terlebih dahulu. Oke, di sini kita melihat ada kata have, berarti ya kita bisa bilang verbnya ya. Kemudian at least 4 hours of hazardous material training, berarti itu adalah objek ya, apa yang dipunyai, yaitu pelatihan atau training. Is itu adalah verb ya, mandated by federal law, diwajibkan oleh hukum. Nah, kalau cara cepatnya begini teman-teman, kita di sini lihat ada verb, berarti kita bisa anggaplah ada dua klausa di sini, sehingga kita butuh konektor untuk menyatukannya. Jadi kita tinggal pilih saja pilihan yang menyediakan konektor ya. Kita belum analisa dulu semuanya. Ini adalah cara cepat. Mana yang ada konektornya? All police officer tidak ada konektor. All police officer must tidak ada konektor. That, nah ini adalah konektor. For all itu bukan konektor, tidak ada. Jadi yang pilihan menyediakan konektor satu-satunya adalah C. Jadi jawabannya adalah C. Nah, itu adalah cara cepatnya. Nah, bagaimana kalau kita mau menganalisa kalimatnya seperti apa? Dia termasuk dari jenis yang mana? Di antara skill tadi kita lihat terlebih dahulu ya. Ini adalah cara panjangnya atau cara lamanya. Jadi di sini ada verb. Nah, titik-titik sampai selesai ini satu bagian ya. Kemudian ada verb lagi di sini. Nah, berdasarkan hal ini kemungkinan, nah ini adalah satu bagian ini adalah clause-nya, yaitu noun clause. Kenapa dia noun clause? Karena setelah clause ini ada verb yang berarti sebelumnya itu adalah subjek. Nah, berarti satu kotak ini, satu kalimat ini adalah noun clause yang berfungsi sebagai subjek. Nah, karena dia noun clause berarti harus ada subjek dan harus ada verb. Kita lihat yang mana pilihan yang menyediakan subjek dan verb. Oke, verbnya di sini sudah ada ternyata ya. Yang mana pilihan yang menyediakan subjek. Nah, dan konektor ya tentunya. Karena kalau dua clause itu harus ada konektor. Jadi pilihan mana yang menyediakan konektor dan subjek. Oke, all police officer itu hanya subjek. Salah karena tidak menyediakan konektor. All police officer must. Nah, di sini must itu ada. Oke, bisa nyambung dengan have tapi dia tidak punya konektor, berarti salah juga.
Nah, ini tadi pilihan yang tadi ada konektor ya, dan ada subjeknya yaitu all police officer. Dan pilihan yang D, for all police officer itu ada subjeknya tapi tidak ada konektornya. Nah, jadi kembali lagi ke pilihan yang C tadi. Oke, dengan that all police officer sampai di training itu adalah noun clause yang berfungsi sebagai subjek, dan ini adalah verbnya, dan ini adalah objeknya. Jadi sekali lagi ditegaskan jawabannya adalah C, that all police officer. Mari kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Baik, ini adalah soal yang nomor ke-6 dan ini akan menjadi soal terakhir untuk bagian ini. Mari kita baca terlebih dahulu. A cloud reservoir of negative charge extends upward from the altitude at titik the freezing point. Nah, mari kita analisa terlebih dahulu bagian-bagiannya. Cloud reservoir itu adalah reservoir itu adalah waduk ya, waduk of negative charge yang berisi muatan negatif, berarti ini adalah subjeknya, yaitu sebuah waduk ya. Kemudian extend, nah extend ini seperti ya memperpanjang ya atau memperluas ya, seperti itu sepertinya. Berarti ini adalah verbnya, tadi ini adalah subjeknya. Kemudian upward from the altitude, oke, itu adalah masih sambungan dari verbnya ya. Jadi dia memperluas atau meningkatnya itu dari ketinggian at pada titik the freezing point. Freezing point itu adalah titik beku. Nah, di sini kita lihat ada subjek dan verb, berarti dia adalah satu klausa. Nah, kita lihat dulu pilihan-pilihannya ya. A ada temperatures heat temperatures. C ada which temperatures heat. D which heat temperatures. Baik, di sini kita bisa lihat ya persamaannya apa ya teman-teman. Persamaannya itu adalah semuanya mengandung kata heat. Berarti sudah dapat dipastikan di titik-titik ini ada kata heat. Heat itu adalah fungsinya sebagai verb ya. Bisa dikatakan sebagai menembus ya, seperti itu. Baik, heat ya, verb. Nah, karena di sini ada satu klausa dan di sini ada verb, berarti di sini ada subjek ya, karena verb itu harus ditemani oleh subjek. Nah, karena ada dua klausa berarti harus ada konektor yang menghubungkannya. Dan seperti soal yang nomor 3 tadi ya, kita mencari konektor dan subjek. Baik, kita mulai dari pilihan pertama ya. Temperatures heat. Oke. Subjek verb, tidak ada konektor. Jadi kita langsung fokus ke konektor saja ya. Heat temperatures tidak ada konektor. Which, nah ini ada konektor. Temperatures itu adalah subjek. Heat itu adalah verbnya ya. Oke, seperti itu. Jadi ini semua ada verbnya, di sini sudah verbnya, jadi sama ya. Oke, jadi konektor subjek verb seperti yang dicari. Oke. Kemudian D, which heat temperatures. Konektor verb kemudian subjek. Kebalik ya. Oke, yang kita cari adalah konektor subjek lalu verb. Nah, jadi jawabannya adalah yang C ini ya. Baik. Jadi itulah tadi pembahasan untuk soal nomor 6. Saya ingin menegaskan kembali teman-teman
prinsip dasar yang akan selalu ada di bagian ini dan mungkin bagian-bagian yang berhubungan dengan klausa adalah bahwa ketika kalian melihat subjek sendirian itu harus ada temannya verb. Begitu pula sebaliknya, kalau ada verb sendirian harus ada temannya subjek. Nah, kalau sudah ada dua pasang seperti ini, harus ada konektor di tengah-tengahnya. Seperti itu yang harus dipahami, kecuali pada kasus tertentu, konektor ini bisa berfungsi sekaligus sebagai subjek, jadi subjeknya itu tidak ada, langsung saja konektor ke verb, seperti itu. Seperti yang dijelaskan di materi yang sebelumnya, yaitu yang ini ya. Silakan dibuka kembali materi yang ini, khususnya tentang skill 10 dan skill 12 ini, di mana pada kasus konektor itu bisa berfungsi menjadi subjek sekaligus. Baiklah teman-teman, demikian video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan. Silahkan disampaikan dan diberikan saran kepada saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya berharap kita bisa bertemu kembali di video yang selanjutnya. Sampai jumpa.